Najwa akhirnya bisa bernafas lega dan buru-buru berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Selain itu dia segera mengambil tablet dari dalam tasnya, membuka desain yang sudah dibuat, lalu berkata kepada Hana, "Bibi Hana, lebih baik kita membahas desain saja." Hana langsung mengangguk dan berkata, "Benar, lebih baik kita fokus pada pekerjaan." Sementara itu di dalam hatinya, Siva diam-diam merasa senang. Selama ini dia selalu merasa bahwa penghalang antara dirinya dan Andi terlalu besar, seolah-olah tidak ada harapan. Dan penghalang terbesar itu adalah istri Andi, yang selama ini terasa seperti gunung Everest yang mustahil didaki. Selain itu masih ada Mary Kalista yang sejak kecil memiliki pertunangan dengan Andi. Bahkan mungkin Andi masih memiliki wanita-wanita lain di sekitarnya yang dia belum ketahui. Namun, penemuan barusan membuat hati Siva sedikit lebih percaya diri, sebab rintangan terbesar yang dia kira tidak bisa dilewati tampaknya tidak sesulit yang dibayangkan. Hal ini membuatnya merasa seperti menemukan jalan keluar setelah kebuntuan. Maka dari itu, saat ibunya sedang berdiskusi dengan Najwa tentang rencana renovasi, dia segera keluar dari rumah tua itu dan pergi ke halaman, lalu mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan ke chat Andi. "Tuan Andi, aku tidak menyangka kau dan istrimu ternyata menikah karena perjodohan." Sementara itu Andi yang sudah meninggalkan kota tua sedang mengemudi menuju bandara. Di perjalanan dia masih mengingat pertemuannya tadi dengan Hana dan Siva, serta tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Kota ini terasa semakin kecil. Dengan perkembangan seperti ini, kemungkinan bertemu orang-orang yang kukenal akan semakin besar, dan jumlah orang yang mengetahui identitas asliku juga akan semakin banyak. Kalau ini terus berlanjut, cepat atau lambat, rahasia ini tidak akan bisa ditutupi lagi. Selain merasa Makassar menjadi terlalu kecil, Andi juga menyadari bahwa semakin banyak orang yang berdatangan ke kota ini. Siva sudah datang, begitu pula Rika Akana, dan sebentar lagi Mary juga akan tiba. Namun, dia masih belum tahu apa yang akan terjadi setelah konser Mary nanti. Akankah mereka tetap tinggal di Makassar atau memilih pergi? Saat Andi sedang tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba dia menerima pesan dari Siva. Ketika dia melihat sekilas isi pesan itu, dia langsung terkejut. Dia memeriksa waktu dan menyadari bahwa dia baru saja pergi sekitar 5 menit yang lalu. Dia berkata, "Bagaimana mungkin Siva bisa dengan cepat menggali informasi ini dari mulut Najwa?" Andi Rewa merasa takjub dengan kecerdikan Siva, namun tetap membalas pesannya dengan pesan suara. "Lalu kenapa kalau itu pernikahan yang dijodohkan? Aku dan istriku mungkin menikah karena perjodohan, tapi hubungan kami sangat baik." Siva mendengar pesan suara itu dengan hati-hati, lalu membalas dengan suara pelan, "Jangan bohongi aku. Aku yakin kau dan istrimu bukan hanya menikah karena perjodohan, tapi selama ini kalian juga belum pernah menjalani hubungan suami istri, bukan?" Andi tidak menyangka kalau Siva bisa menebak dengan begitu akurat. Dia pun menghindari topik itu dan berkata, "Tidak semua hal tentang kami perlu kuberitahukan kepadamu, bukan?" Siva dengan percaya diri menjawab, "Menghindari pembicaraan berarti tanda-tanda kepanikan. Selain itu, kalau kalian benar-benar memiliki hubungan yang harmonis dan sudah menjalani kehidupan suami istri, maka setelah 4 tahun menikah, kau seharusnya sudah punya anak. Tapi nyatanya tidak. Jadi, aku bisa memastikan bahwa kalian hanya menikah secara formal saja." Andi Rewa merasa tidak berdaya menghadapi tebakan Siva. Dia tidak membenarkan atau membantahnya. Dia hanya menjawab dengan tenang, "Itu terserah bagaimana kau menilainya." Siva tahu kapan harus berhenti, jadi dia segera bersikap manis dan berkata, "Baiklah, kalau kau tidak ingin aku menebak-nebak lagi, aku tidak akan melakukannya." Tanpa menunggu Andi membalas,
Dia buru-buru bertanya lagi, "Oh iya, aku sudah janji bertemu dengan Nona Bella pagi ini jam 9:30 di grup Rapocini untuk membahas detail kerjasama selanjutnya. Apakah kau akan datang?" Andi Rewa menjawab, "Hari ini aku ada urusan, jadi tidak bisa datang. Tapi aku sudah meminta Albert untuk menghubungi Bella. Saat kau bertemu dengan Bella, Albert mungkin akan datang juga. Aku sudah setuju untuk menyerahkan pasokan logistik kapal kargo serta keamanan pelabuhan kepadanya. Jadi di masa depan, dia juga akan bekerja sama dengan kalian. Kalau ada permintaan atau kebutuhan, kalian bisa langsung menghubunginya." Siva segera menjawab, "Baik, Tuan. Aku akan mendiskusikannya secara rinci dengan Nona Bella dan Tuan Albert." Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya, "Oh iya, Tuan. Apakah hari ini kau akan pergi ke bandara untuk menjemput Mary?" Andi Rewa sedikit mengernyit dan balik bertanya, "Kenapa kau berpikir begitu?" Siva menjelaskan dengan jujur, "Aku tahu bahwa kau dan Mary memiliki ikatan perjodohan sejak kecil, dan keluarganya sudah bertahun-tahun mencari keberadaanmu. Ditambah lagi, dia tiba-tiba memilih Makassar sebagai kota pertama untuk tur konsernya. Jadi, aku bisa menebak kalau dia melakukan ini demi mencarimu. Kalau dia sudah datang dari jauh, masuk akal kalau kau sebagai tuan rumah pergi ke bandara untuk menjemputnya, bukan?" Setelah mendengar ini, Andi tidak bisa menahan diri untuk berpikir, perempuan ini benar-benar cerdas, bahkan sudah mencapai titik yang membuatku harus berhati-hati terhadapnya. Saat Andi menuju bandara, Josh juga sudah mendapatkan informasi tentang waktu keberangkatan pesawat pribadi Mary melalui jalurnya sendiri. Kebetulan, mata-mata yang dia tanam di venue konser juga memberitahunya bahwa Mary baru akan tiba di sana untuk gladi bersih sekitar pukul 1 siang lebih. Waktu keberangkatan pesawat dan waktu gladi bersih ini sangat cocok, sehingga Josh bisa memastikan jadwal perjalanan Mary dengan sangat akurat. Dia berpikir karena pesawat Mary akan mendarat sekitar pukul 12 lebih, mendekati pukul 1, maka dia tidak perlu terlalu terburu-buru ke bandara. Jadi dia pun memberi perintah kepada anak buahnya untuk berangkat ke bandara tepat pukul 11 guna menjemput Mary. Namun yang tidak dia ketahui adalah bahwa saat ini Mary sudah duduk di dalam pesawat menuju Makassar. Sementara itu, Andi Rewa tiba di bandara pukul 9.30 pagi. Dan saat dia sampai, Ibnu Komar sudah menunggunya di sana. Di bawah arahan Ibnu Komar, Andi Rewa mengendarai mobilnya, masuk ke area dalam bandara dan langsung menuju hanggar pesawat. Agar identitas Mary tidak terekspos, Ibnu Komar menggunakan koneksinya untuk memindahkan semua staf bandara serta pesawat lainnya dari hanggar tersebut, yang sebenarnya bisa menampung 4 pesawat sekaligus. Dengan begitu, sebelum pesawat Mary masuk ke hanggar, hanya Andi dan Ibnu Komar yang berada di sana. 15 menit kemudian, pesawat jet pribadi yang ditumpangi Mary pun mendarat di bandara dan langsung mengikuti mobil pemandu menuju hanggar. Begitu pesawat berhenti, Ibnu Komar segera mengambil sebuket bunga dari mobilnya, menyerahkannya kepada Andi lalu berkata, "Puang, ini bunga yang kau minta untuk kusiapkan." Andi Rewa terkejut dan bertanya, "Kapan aku meminta bunga ini?" Ibnu Komar buru-buru menurunkan suaranya dan berkata, "Puang, Nona Mary datang dari jauh. Kalau kau tidak menyiapkan bunga, itu benar-benar tidak pantas." Andi Rewa menunduk. Dia melihat buket besar berisi mawar merah di tangannya, lalu dengan canggung berkata, "Kalaupun mau memberi bunga, bukankah mawar tidak cocok?" Ibnu Komar buru-buru melambaikan tangannya. Tidak masalah, Puang. Justru kalau tidak ada bunga, itu baru benar-benar tidak pantas." Baru saja Ibnu Komar selesai berbicara, pintu pesawat jet pribadi di depannya perlahan terbuka. Pintu itu berputar ke bawah dan berubah menjadi tangga. Lalu sosok Mary berlari turun dengan semangat seperti angin sepoi-sepoi. Begitu melihat Andi dari kejauhan, Mary langsung memanggilnya dengan suara manis. "Andi,
Dia segera berlari ke arah Andi. Lalu saat melihat buket bunga di tangan Andi, dia langsung berseru dengan penuh kegembiraan. "Wow, Andi, bunga ini untukku?" Andi Rewa menatap bunga di tangannya dan merasa tidak berdaya. Tapi dia hanya bisa tersenyum dan mengangguk. "Ya, ini untukmu." Mary sangat senang, luar biasa. Dia menerima buket itu dengan kedua tangannya, lalu melirik ke sekelilingnya. Setelah memastikan bahwa selain Ibnu Komar, tidak ada orang lain di sana, dia segera berjinjit dan mengecup pipi Andi, lalu dengan suara manja berkata, "Terima kasih, Andi." Saat itu juga, Ibnu Komar buru-buru berbalik dan berjalan menjauh sambil tersenyum penuh arti. Dia sangat memahami situasinya. Kalau adegan Mary mencium Andi tadi tertangkap kamera dan tersebar di internet, itu pasti akan menjadi berita utama dan trending nomor 1 setidaknya selama seminggu penuh. Berbeda dengan selebriti seperti Edgar yang hanya bisa terkenal berkat skandal dan uang, Mary benar-benar memiliki popularitas yang nyata. Di seluruh negeri, dia adalah idola nasional dan gadis impian semua pria. Sementara itu, Andi tetap tenang. Dia menyentuh pipinya dengan santai, lalu berkata kepada Mary, "Mary, perjalananmu pasti melelahkan. Sebaiknya aku antar kau ke hotel untuk beristirahat dulu." Mary segera meraih lengan Andi dan bertanya dengan manja, "Andi, kau ada urusan lain setelah ini?" Andi Rewa menggeleng. "Tidak ada, kenapa?" Dengan nada manja, Mary berkata, "Kalau begitu, makan sianglah bersamaku di hotel." Andi Rewa langsung menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Lagi pula dia memang tidak berencana pulang ke rumah untuk makan siang. Jadi, dimanapun dia makan, baginya itu sama saja. Andi Rewa langsung membuka pintu mobil bagian penumpang depan dan berkata, "Ayo, aku antar kau ke hotel." Mary segera masuk ke dalam sambil memeluk buket bunganya. Andi Rewa lalu berpamitan sebentar dengan Ibnu Komar. Ibnu Komar pun masuk ke mobilnya dan melaju lebih dulu, memimpin jalan keluar dari bandara. Di perjalanan, Andi bertanya kepada Mary, "Mary, jam berapa besok Paman dan Bibi akan datang?" Mary menjawab, "Mereka seharusnya tiba sekitar waktu yang sama seperti hari ini, atau mungkin sedikit lebih lambat." Sambil berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Oh iya, kalau besok pagi kau tidak ada kegiatan, bagaimana kalau kita pergi bersama ke bandara untuk menjemput mereka?" Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Baik, nanti kau konfirmasi saja lagi dengan Paman dan Bibi mengenai jam kedatangannya. Besok kita bersama-sama menjemput mereka." Mary langsung mengeluarkan ponselnya dengan senyum cerah dan berkata, "Tidak perlu nanti, aku akan langsung menelpon ayah sekarang lewat video." Andi Rewa buru-buru berkata, "Tidak perlu buru-buru. Kalau kau menanyakannya sekarang, mungkin Paman sedang sibuk bekerja. Lebih baik kau tanyakan nanti malam saja." Namun Mary hanya melambaikan tangannya sambil berkata, "Tidak apa-apa, aku juga ingin memberi kabar bahwa aku sudah sampai dengan selamat." Setelah itu dia segera menghubungi ayahnya melalui panggilan video. Tidak lama kemudian, Aldi Gunawan menjawab panggilan tersebut dan tersenyum. "Mary, kau sudah mendarat dengan selamat di Makassar, bukan?" Mary tersenyum dan berkata, "Ayah, aku sudah sampai. Andi datang menjemputku." Sambil berbicara, dia langsung mengarahkan kameranya ke kanan agar Andi yang sedang mengemudi bisa terlihat di layar. Begitu melihat Andi, Aldi Gunawan langsung tersenyum dan berkata, "Ah, Andi, terima kasih sudah repot-repot menjemput Mary di bandara." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Paman terlalu formal. Mary datang ke Makassar, tentu saja aku harus menjemputnya." Aldi Gunawan tertawa dan berkata, "Sebenarnya aku dan bibimu juga berencana untuk pergi hari ini. Tetapi ada rapat dewan direksi di perusahaan, jadi kami benar-benar tidak bisa meninggalkannya. Oleh karena itu, kami akan berangkat besok pagi dan bertemu kalian di Makassar." Andi Rewa berkata, "Baik Paman, besok aku dan Mary akan ke bandara menjemput Paman dan Bibi."
Saat mereka berbicara, di sisi lain layar, Maria, istri Aldi Gunawan, berjalan masuk ke kantor Aldi Gunawan dan berkata, "Sayang, semua orang sudah berkumpul, sebaiknya kau segera ke ruang rapat." Aldi Gunawan tersenyum dan berkata, "Aku sedang melakukan panggilan video dengan Mary dan Andi. Kau mau berbicara dengan Andi sebentar?" Maria langsung tersenyum senang dan bergegas mendekat. "Benarkah?" Dia sedikit membungkuk ke arah kamera dan tersenyum hangat. "Andi, besok adalah ulang tahunmu. Bibi ingin mengucapkan selamat ulang tahun lebih dulu." Andi Rewa segera berkata, "Terima kasih, Bibi Maria." Bagi Maria, Andi sudah dianggap sebagai menantunya, bahkan seperti anak kandungnya sendiri. Karena itu dia merasa sangat dekat dengan Andi dan berkata, "Kau sudah lama tidak datang ke Jakarta untuk mengunjungi kami. Aku dan pamanmu sangat merindukanmu. Pamanmu bahkan hampir setiap hari membicarakanmu." Aldi Gunawan tertawa dan berkata, "Seolah-olah kau tidak ikut membicarakannya. Aku justru merasa kau yang paling sering menyebut namanya." Maria tersenyum dan berkata, "Andi sudah seperti anakku sendiri. Sebagai seorang ibu, apa salahnya kalau aku sering membicarakannya?" Aldi Gunawan mengangguk setuju dan berkata kepada Andi, "Andi, kau lihat sendiri. Aku dan bibimu benar-benar menganggapmu sebagai anak kami sendiri. Kalau kau ada waktu luang, kau harus sering-sering datang ke sini untuk mengunjungi kami." Andi Rewa langsung mengangguk dan berkata, "Paman jangan khawatir, aku pasti akan sering berkunjung." Aldi Gunawan tampak puas dan berkata, "Baiklah Andi, aku dan bibimu harus pergi menghadiri rapat direksi sekarang. Sampai jumpa besok." Ketika Mary mendengar bahwa kedua orang tuanya akan menghadiri rapat, dia buru-buru berkata, "Ayah, Ibu, jangan tutup telepon dulu. Aku belum menunjukkan bunga yang diberikan Andi kepadaku." Setelah itu dia segera mengganti kamera dan mengarahkan ponselnya ke buket bunga besar di pangkuannya. Di sisi lain panggilan video, Maria tersenyum dan berkata, "Wah, buket mawar sebesar itu? Andi benar-benar perhatian. Aku sudah bersama ayahmu bertahun-tahun, tapi rasanya dia hampir tidak pernah memberiku bunga." Aldi Gunawan merasa sedikit canggung dan berkata, "Kita ini sudah pasangan suami istri yang lama. Tidak perlu terlalu memperhatikan hal-hal seperti itu." Maria melirik suaminya dan berkata, "Itulah bedanya kau dengan Andi. Lihat betapa romantisnya Andi. Bahkan hanya untuk menjemput seseorang pun, dia tetap menyiapkan bunga mawar." Andi Rewa hanya bisa tersenyum canggung tanpa berkata apa-apa. Mary langsung terkekeh dan berkata, "Ayah dengar itu. Mulai sekarang ayah harus belajar dari Andi." Setelah memamerkan bunganya dengan puas, dia akhirnya berkata, "Baiklah, sekarang sudah cukup. Kalian lanjutkan rapatnya, aku tutup teleponnya ya." Begitu panggilan video berakhir, Andi Rewa bertanya dengan rasa penasaran, "Mary, apakah sekarang Bibi Maria juga mulai ikut mengurus bisnis grup Gunawan?" Mary mengangguk dan tersenyum. "Ya, sejak ayah sembuh, perusahaan berkembang pesat seperti disuntik energi baru. Ayah mulai kewalahan mengurus semuanya, sedangkan dia kurang begitu percaya pada kedua pamanku. Karena itu, ibu memutuskan untuk turun tangan membantu." Sambil berbicara, Mary menghela nafas kecil dan berkata, "Sebenarnya ibu juga wanita yang sangat kuat. Saat bekerja, dia bahkan lebih fokus dibandingkan ayah. Beberapa waktu terakhir, aku melihatnya mulai tampak lebih lelah dan sedikit kurus. Aku jadi merasa kasihan padanya." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu, setelah paman dan bibi tiba besok, aku akan menyiapkan obat untuk mereka. Itu pasti akan membantu mengurangi kelelahan mereka." Mary tertawa riang. "Wah, itu ide bagus. Andi, kalau kau punya resep yang bagus seperti itu, kenapa tidak sekalian buatkan untukku juga? Aku juga sedang sibuk akhir-akhir ini." Andi Rewa menjawab santai, "Tentu saja, itu hanya soal sepele." Mary mengangguk puas, lalu tiba-tiba dia teringat sesuatu dan buru-buru bertanya, "Oh iya Andi,
Bagaimana dengan Edgar sekarang? Apa yang sebenarnya kau lakukan sampai membuatnya tiba-tiba mengumumkan mundur dari dunia hiburan? Andi Rewa tersenyum santai dan berkata, "Oh, dia. Aku meminta Albert mengatur agar dia bekerja sebagai nelayan di laut." Mary terkejut. "Hah? Nelayan? Bukankah agensinya mengatakan dia akan pergi ke luar negeri untuk kuliah?" Andi Rewa tertawa. "Kuliah? Itu hanya alasan kosong. Aku sudah menyiapkan kontrak kerja untuknya sebagai pelaut magang selama 3 tahun. Selama 3 tahun, dia tidak diizinkan meninggalkan kapal. Karena bisnis pengiriman jarak jauh yang sedang kupersiapkan belum dimulai, aku mengatur agar dia lebih dulu magang di kapal penangkap ikan. Kemungkinan besar sekarang dia sudah sampai di laut. Di laut selatan kemungkinan, dan mulai menangkap ikan." Mary langsung tertawa terpingkal-pingkal dan berkata, "Andi, kau benar-benar keterlaluan. Kenapa kau malah menjadikannya seorang pelaut?" Andi Rewa bercanda. "Masalahnya tempat peternakan hewan sudah penuh. Saat ini masih dalam proses perluasan. Bisa dibilang Edgar ini cukup beruntung." Mary tertegun sejenak dan bertanya dengan bingung, "Tempat peternakan hewan? Maksudmu apa? Kenapa ada orang yang tinggal di tempat seperti itu?" Andi Rewa melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak ada apa-apa. Ini bukan sesuatu yang cocok untuk anak kecil sepertimu. Tidak perlu kau pikirkan." Mary menjulurkan lidahnya dan berkata dengan manja, "Baiklah, kalau begitu aku tidak akan bertanya lagi." Sambil berbicara, Mary bertanya lagi kepada Andi, "Kau akan kembali ke Jakarta untuk menghadiri upacara peningkatan leluhur, bukan?" Andi Rewa mengangguk. "Ya, kenapa?" Mary tersenyum. "Tidak ada apa-apa. Acaranya jatuh di bulan April. Masih ada beberapa bulan lagi. Itu berarti dalam beberapa bulan lagi, aku bisa bertemu denganmu lagi di Jakarta." Andi Rewa tersenyum tipis. "Ya, nanti aku pasti akan mampir ke rumah untuk menjengukmu, juga paman dan bibi." Mary berkata, "Kau datang di waktu yang pas, karena pertengahan April nanti aku harus pergi ke Amerika." Andi Rewa bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ke Amerika? Kenapa tiba-tiba kau ingin ke sana?" Mary menjelaskan, "Bukan tiba-tiba. Seperti yang kau tahu, aku akan pensiun dari dunia hiburan setelah tur konser ini. Jadi aku ingin mengadakan beberapa konser tambahan sebagai bentuk perpisahan dengan para penggemar. Aku punya banyak penggemar di Amerika, Jepang, dan Korea, terutama di komunitas perantauan. Karena itu, selain konser di dalam negeri, aku juga menjadwalkan konser di negara-negara tersebut. Dari pertengahan April hingga akhir bulan, aku akan menggelar 5 konser di New York, Chicago, Los Angeles, Houston, dan Seattle. Setelah itu, aku akan melanjutkan ke Jepang dan Korea, masing-masing 3 konser." Andi Rewa merasa sedikit bingung dan bertanya, "Kenapa tidak menyelesaikan konser di Asia terlebih dahulu baru ke Amerika? Perjalanan bolak-balik seperti itu pasti akan sangat melelahkan." Mary tersenyum. "Karena kebetulan orang tuaku juga ada urusan bisnis di Amerika bulan April. Jadi aku sekalian berangkat bersama mereka." Setelah itu dia menatap Andi dengan penuh harap dan bertanya, "Andi, kau mau ikut pergi bersamaku?" Andi Rewa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Aku tidak bisa. Aku masih punya urusan di sini. Selain itu, bulan April nanti, bisnis perusahaan pengiriman jarak jauh yang sedang kupersiapkan akan mulai beroperasi. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja." Mary sedikit kecewa. "Aku hanya merasa bahwa pergi ke Amerika itu sedikit asing bagiku. Kalau ada ayah dan ibu, aku masih merasa lebih nyaman. Akan lebih baik lagi kalau kau bisa ikut. Tapi aku mengerti, kau juga punya banyak hal yang harus diurus." Andi Rewa mencoba menenangkannya. "Amerika memang jauh, tapi penerbangan hanya memakan waktu beberapa belas jam. Lagi pula, kau mengadakan konser untuk komunitas perantauan. Aku yakin mereka akan menyambutmu dengan baik. Jadi kau tidak perlu khawatir merasa asing.
Mary mengangguk kecil dan bertanya, "Andi, kau benar-benar tidak ingin pergi ke Amerika?" Andi Rewa menggeleng. "Untuk apa aku ke sana?" Mary berkata, "Untuk menemui kakek dan nenekmu. Ibu pernah bercerita kepadaku bahwa kakek dan nenekmu masih hidup." Andi Rewa tertegun sesaat. Setelah beberapa detik hening, dia tersenyum kaku dan berkata, "Aku rasa lebih baik tidak. Aku tidak ingin mengganggu mereka. Lagi pula, aku jarang sekali bertemu dengan mereka sewaktu kecil. Jadi mungkin mereka juga tidak punya ikatan emosional denganku." Ada sesuatu yang tidak diucapkan oleh Andi. Dulu dia tidak tahu banyak tentang latar belakang ibunya. Dalam ingatannya, dia hanya beberapa kali bertemu dengan kakek dan neneknya ketika masih kecil. Karena itu, dia memang tidak memiliki hubungan dekat dengan mereka. Namun, setelah mengenal Profesor Halim, dia baru tahu bahwa keluarga ibunya jauh lebih kuat dibandingkan keluarga Rewa. Kakek dan neneknya sangat tidak setuju ketika ibunya memilih menikah dengan ayahnya dan kembali ke Indonesia. Kabarnya hal ini bahkan sempat menimbulkan banyak pertengkaran dalam keluarga ibunya. Sekarang ibunya sudah tiada dan dia sendiri sudah lebih dari 20 tahun tidak bertemu dengan mereka. Kalau dia tiba-tiba muncul di hadapan kakek dan neneknya, itu mungkin hanya akan membuat mereka merasa canggung. Oleh karena itu, menurutnya tidak mengganggu mereka adalah bentuk penghormatan yang terbaik. Andi Rewa mengemudikan mobilnya menuju Hotel JX Marion, lalu bersama Mary naik lift khusus menuju kamar yang sudah dipesan oleh timnya. Begitu masuk ke dalam kamar, Mary langsung melompat ke sofa dan merebahkan diri. Dia menghela nafas lega. Astaga, bangun pagi untuk mengejar pesawat itu benar-benar melelahkan." Andi Rewa tersenyum. "Kalau kau lelah, istirahatlah sebentar. Setelah cukup istirahat, kita bisa pergi makan." Mary langsung bertanya, "Andi, kau mau membawaku makan di mana?" Andi Rewa menjawab, "Terserah kau. Kalau kau tidak keberatan, kita bisa makan di restoran hotel ini. Kalau kau ingin sesuatu yang lebih spesial, kita bisa pergi ke restoran Oceana milik Albert." Mary buru-buru menggeleng. "Aduh, jangan ke restoran Oceana. Itu terlalu merepotkan. Makanan di sana terlalu mewah. Makan seperti itu juga melelahkan. Lagi pula, aku harus sampai di venue untuk gladi bersih jam 1 siang. Waktunya cukup terbatas." Setelah berkata demikian, dia memandang Andi dengan mata berbinar dan berkata dengan manja, "Andi, bagaimana kalau kita pesan makanan dari restoran hotel dan makan di kamar saja? Kau temani aku makan ya?" Andi Rewa mengangguk. "Kalau kau malas keluar, aku akan minta Ibnu Komar untuk mengurusnya." Mary tersenyum senang. "Itu pilihan terbaik." Andi Rewa lalu menelpon Ibnu Komar, meminta restoran hotel menyiapkan beberapa hidangan terbaik mereka dan mengantarkannya ke kamar Mary sekitar pukul 11.30. Karena tidak ingin mengecewakan Andi dan Mary, Ibnu Komar segera turun tangan sendiri untuk mengawasi persiapan makanan di restoran. Sementara itu pukul 10.30 pagi, tim mobil yang sudah dipersiapkan oleh Josh sudah berkumpul di depan venue konser, bersiap untuk pergi ke bandara menjemput Mary. Demi memastikan jadwal kedatangan Mary, Josh sudah menugaskan orang-orangnya untuk memantau status pesawat pribadinya, seperti apakah pesawat sudah keluar dari hanggar, sudah dalam antrean lepas landas, serta perkiraan waktu keberangkatannya. Namun tepat saat dia hendak berangkat ke bandara, tiba-tiba dia menerima kabar dari Jakarta. Orangnya di sana memberitahu bahwa penerbangan Mary untuk hari ini sudah dibatalkan. Josh terkejut dan langsung menelpon balik untuk menanyakan, "Kau bilang pesawat Mary batal terbang? Kenapa? Apakah cuaca di sana buruk? Ada badai atau angin kencang?" Orang di seberang menjawab dengan singkat, "Cuaca cerah, angin sepoi-sepoi, langit tanpa awan." Josh mengernyit, "Kalau begitu, apakah karena pembatasan lalu lintas udara?"
Jawaban yang didapat masih sama singkatnya. Lalu lintas normal. Josh mulai kehilangan kesabarannya. Lalu kenapa dibatalkan? Biasanya ada 2 alasan untuk pembatalan penerbangan. Cuaca buruk atau pembatasan lalu lintas. Orang itu menjawab dengan tenang. Ada alasan ketiga. Seseorang membatalkan penerbangannya sendiri. Kalau penumpang memutuskan untuk tidak terbang, pesawat tidak mungkin berangkat sendirian, bukan? Josh merasa gelisah dan segera menutup telepon. Dia bergegas kembali ke dalam venue dan mendatangi Rara yang sedang sibuk mengurus persiapan konser. Dia bertanya dengan nada mendesak, "Rara, kapan tepatnya Mary terbang ke sini?" Rara berpura-pura terkejut. "Bukankah sudah aku katakan, Mary akan tiba di venue pukul 1 siang untuk gladi bersih?" Josh menahan amarahnya dan berkata, "Aku bertanya kapan dia terbang ke sini. Aku baru saja mendapat kabar kalau penerbangannya hari ini dibatalkan." Rara memasang ekspresi terkejut. "Hah? Benarkah? Aku sama sekali tidak tahu soal ini. Mary juga tidak memberitahuku apapun." Josh menatapnya tajam. "Kau adalah manajernya. Kau benar-benar tidak tahu kapan dia tiba di sini?" Rara mengangguk dengan serius. "Kau benar, aku benar-benar tidak tahu. Dia tidak memintaku untuk mengatur penjemputan. Dia hanya mengatakan kalau dia akan tiba di venue pukul 1 siang. Josh melirik jam tangan Richard Mille edisi terbatas di pergelangan tangannya dan mengernyit. "Sekarang sudah pukul 11. Kalau kita tidak segera tahu keberadaannya, dia tidak mungkin tiba di venue tepat waktu." Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Baiklah, aku akan menelpon Mary secara langsung." Rara tersenyum tipis dan berkata, "Silakan. Kalau tidak ada yang lain, aku akan kembali bekerja."